Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami masih boleh beribadah ya Bapa. Tuhan Yesus, di mana kami sedang berjalan Tuhan, Tuhan berkati ibadah kami ini, kiranya ibadah ini juga bisa berjalan dengan baik ya Bapa, seluruh kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, sementara kami juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati kami, kiranya kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kakak mau sapa dulu anak kakak Erna ya. Shalom anak kakak Wah, semangat. Semangat semua ternyata ya. Sekarang kakak mau sapa dulu anak balitanya. Oke? Shalom anak balita. Wah, luar biasa anak
Tadi kita udah diajari tentang kebutuhan dan keinginan. Sekarang kakak mau tes anak balita dan anak kecil. Nah, anak balita minta sama mama bapaknya, "Pak, temanin aku untuk melakukan aktivitas." Anak kecilnya juga gitu ya. Kalau yang perlu bantuan, minta bantuan sama mama bapak atau abang kakak yang ada di sekitarnya. Nah, kakak mau kasih contoh nanti. Ada dia kegiatan yang kebutuhan, ada yang keinginan. Bisa nggak anak balita sama anak kecil bedainnya? Nah, kalau bisa, nanti kita lakukan bersama-sama. Dan kakak gambar di kertas, kalian pun gambar di kertas. Jadi sediakan kertas HVS-nya dan gak usah warna-warna yang lain, gak apa-apa. Kalau ada warna juga boleh, dan pulpen atau pensilnya. Sekarang kita mulai ya. Oke, sekarang udah punya kertasnya. Kita mau membedakan kebutuhan dan keinginan. Tapi kita belajar dulu menulis kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan itu dimulai dulu dari huruf K. Huruf K kayak gini tulisannya. Yang belum bisa nulis juga udah bisa belajar menulis ya. Kebutuhan. Huruf K, E. Habis itu huruf apa? B. Habis huruf B adalah huruf U. Kebutuhan. Habis huruf U kita masuk ke huruf T. Kebutuhan. Habis huruf T kita masuk ke huruf U. Habis huruf U kita masuk ke huruf H. Habis itu ini huruf A. Dan terakhir untuk kata kebutuhan kita pakai huruf N. Jadi bacanya kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan tadi kan kata kakaknya adalah mengikuti firman Tuhan. Berarti itu kita gambarkan dengan senyuman. Nah, kebutuhan itu adalah gambar mukanya bulat, terus matanya sipit aja ya kita bikin. Terserah adik-adik kalau mau bisa bikin gambar matanya lebih cantik juga boleh. Dan anaknya tersenyum ketika dia bisa melakukan dan mengutamakan kebutuhannya. Nah, sebelah sini kita buat keinginan. Keinginan dimulai dari huruf K. Habis K, E. Habis huruf E, I. Habis huruf I, N. Habis itu apa ya kira-kira? Huruf G. Huruf G. Ini berarti pakai I. Habis itu huruf N. Habis itu apa ya? A dong Kak. Nah, masih keinginan. Habis itu apa ya? Keinginan. Harus ada lagi N-nya di belakang baru sempurna dia kata keinginan. Nah, kalau keinginan biasanya mau kita aja, suka-suka kita. Tuhan bakalan gimana ngelihat anak-anaknya? Tuhan bakalan ngelihat kayak gini. Dia bakalan sedih. Kalau anak-anak sedih gimana maka mulutnya? Mulutnya biasanya memblek ke bawah. Jadi kita gambar kayak gini. Wah. Kalau mengutamakan keinginan berarti sedih. Sekarang kalau kakak kasih 1. Makan makanan sehat. Makanan sehat. Ditulis ya, makanan sehat. Bantu mama bapak. Nah, kalau makanan sehat, apa yang kita kasih? Senyum atau cemberut?
Pastinya karena dia makanan sehat kita perlukan untuk tubuh kita, kita kasih senyuman. Gambar senyumannya di samping makanan sehat. Oke. Oh, udah ada satu kegiatan. Yang makanan sehat berarti kebutuhan. Kalau tadi dibilang ke Kak Feren yang bawa khotbah tadi, mainan Barbie. Kita gambar di mana? Kebutuhan atau keinginan? Kita masuk ke keinginan pastinya. Adik-adik kakak pasti udah pintar semua bedain kebutuhan dan keinginan. Barbie. Nah, Barbie perlu nggak ya? Kalau masih ada boneka di rumah, kayaknya enggak. Jadi lebih ke keinginan. Gambar dia senyuman cemberutnya, nggak senyuman ya, cemberut, karena kita nggak perlu ini. Nah, habis itu apa ya? Coba kita gambarkan lagi. Anak-anak balita, anak-anak kecil pasti tahu yang namanya susu. Oh, susu. Anak-anak pasti sering minum susu kan? Itu kebutuhan keinginan. Udah kakak kasih contohnya nih. Dia di kebutuhan. Jadi kasih dia lingkaran, kasih dia senyum yang luar biasa. Kalau punya pewarna, pewarnain ya, biar nanti warna-warni kertasnya. Yang berikutnya, kemana kita bikin? Kalau kita masuknya handphone. Wah, handphone main game. Masuk kemana? Kebutuhan atau keinginan? Masuk kemana dia? Dia masuk ke keinginan. Karena main game, handphonenya dipakai untuk main game. Nah, kalau kebanyakan main game, itu keinginan kita kan. Jadi ujung-ujungnya akan kita gambarkan kesedihan. Terlalu sering main game gak bagus juga. Nah, terakhir untuk bukan terakhir, dua terakhir. Nah, kita masukkan kemana ya? Kebutuhan atau keinginan? Kalau kakak bilang berdoa. Nah, berdoa itu masuk ke mana? Keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Karena Tuhan Yesus senang kali kalau anak-anak kecil dan balita rajin berdoa dan rajin baca kitab suci. Jadi kita gambar senyumnya. Nah, kalau terakhir kakak bilang permen. Nah, permen bukan permen yang manis-manis, yang warnanya ada merah, ada pink, ada hijau. Nah, kita tulis di mana? Kebutuhan, keinginan. Kita masukkan ke keinginan. Karena permen nggak terlalu butuh kita, karena bisa bikin gigi kita sakit dan kurang sehat. Jadi kita gambarkan sedihnya. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Jadi anak-anak nanti bisa ngasih tunjuk ke mama bapak kalau udah selesai. Dan kalau bisa, setelah melakukan aktivitas, minta mama bapaknya untuk fotokan, terus kirim ke gurunya, terus bikin namanya di bawahnya. Kayak kakak, nama kakak Kak Eta. Kak Eta. Nah, jadi ini karya Kak Eta. Kalian juga kalau misalnya namanya Brian, bikin di bawah namanya Brian. Selamat beraktivitas dan selamat menerima firman Tuhan. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan untuk aktivitasnya. Oke, sungguh luar biasa firman yang dibawakan kakak